Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Arba', kitab tentang 4 kaidah memahami tauhid yang disyarah oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Kita masuk pada pembahasan al-muallif rahimahullah ta'ala, yaitu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan yang sebelumnya, sebagaimana muallif telah menyebutkan, as'alullaha al-karim rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunt wa yaj'alaka mimman u'tiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adnaba istaghfar fa inna haula'i ats-tsalatsu unwanus sa'adah. Sebagai wujud murajaah untuk melanjutkan materi yang setelahnya, muallif telah berwasiat, aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia. Di sini merupakan wujud doa seorang penulis buku kepada para pembacanya atau yang hadir di majelisnya. Rabb pemilik arsy yang Maha Agung, agar senantiasa menolong dan membelamu di dunia dan di akhirat. Menjadikan kalian seorang yang senantiasa diberkahi di mana saja kamu berada. Dan semoga Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang apabila diberi nikmat bersyukur. Nih kaidah. Kalau diberi nikmat bersyukur. Sebaliknya kalau diberi nikmat tidak bersyukur, Allah akan rubah nikmat menjadi niqamah. Yang nikmat nun, ain, mim, tak marbutah menjadi nun, qaf, mim, tak marbutah. Ni'mah Allah balik menjadi niqmah. Ya, ketika Anda mendapat nikmat dari Allah, Anda harus bersyukur. Kalau Anda nggak bersyukur, akan dibalik menjadi niqmah. Nikmah ya apa? Berupa bencana, malapetaka. Karena orang mukmin dikasih nikmat bersyukur. Ya, bersyukur. Wah, termasuk tingkat iman yang paling tinggi, dikasih musibah juga bersyukur. Dikasih musibah juga bersyukur. Anda dikasih nikmat makanan, nikmat harta, waktu luang, nikmat sehat, nikmat keluarga, Anda harus bersyukur. Bahkan kalau Anda bersyukur, akan ditambah nikmatnya oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan naasnya, ada orang dikasih nikmat, tapi bersyukurnya kepada kuburan. Bersyukur kepada berhala. Seperti Anda dapati di beberapa daerah. Tidak usah jauh-jauh di Jawa Barat. Ya, di beberapa daerah ketika mau panen, harus nyembelih kepala sapi di bawah kaki pohon yang ada di tengah sawah. Kadang ada batu besar di sawah. Ini harusnya apa? Bersyukurnya murni hanya kepada Allah, tapi apa? Disekutukan. Padahal berhala nggak bisa ngapa-ngapain. Patung batu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mendatangkan manfaat, nggak bisa mendatangkan madarat. Murni dari Allah, kok malah disekutukan? Bagaimana Allah nggak murka? Bagaimana Allah nggak marah? Nah, berikutnya, apabila ditimpa musibah, dia bersabar.
Dan ini kondisi orang mukmin yang imannya sempurna. Ketika dapat musibah bersabar, dan hukumnya sabar wajib, sunnah, apa mustahab atau mubah? Wajib. Kalau nggak sabar berarti dosa. Ya, kalau nggak sabar berarti dosa. Selain dosa, Allah justru malah murka. Ya, Allah malah murka. Musibah yang ditimpakan kepada dia karena nggak sabar, ya hanya menambah kesengsaraan diri dia. Nggak gugurin dosa, malah nambah dosa, tapi tambah sengsara. Dan apabila terjatuh dalam perbuatan dosa, dia beristighfar. Dia beristighfar. Ini sebenarnya satu rangkaian. Ketika kita berbuat dosa, maksiat, ya, baik maksiat manusia kepada Allah atau kezaliman manusia kepada kaum muslimin saudaranya, ya, maka ketahuilah maksiat tersebut juga akan mendatangkan malapetaka. Malapetaka fungsinya untuk apa? Untuk gugurin dosa. Ya, yang mana cobaan ini untuk gugurin dosa dia, ngingetin dia. Dan dia makanya banyak istighfar. Dengan dia banyak istighfar, dosa dihapuskan, malapetaka segera diangkat. Karena dia sudah berusaha merubah diri dia. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah nggak akan merubah kondisi suatu kaum kecuali sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Seperti orang berbuat maksiat dikasih bencana. Contoh kalau bencananya rata, bencana alam, ya semuanya kena musibah. Tapi kalau bencananya itu misalkan keluarga dia saja, ada bencana pada keluarga dia, maka bencana pada lingkup tersebut. Sekarang kalau kaum tersebut setelah dikasih cobaan, mereka beristighfar, mereka merubah diri mereka bertobat kepada Allah. Ya, ketika dosa sudah digugurkan, Allah akan angkat musibah tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah berubah. Mereka sudah merubah diri mereka. Dan Allah nggak akan merubah kondisi mereka kecuali apa? Mereka harus merubah dulu. Baik seperti bencana atau musibah, pandemi yang sudah kita lalui. Dan Allah Ta'ala menjadi penolong bagi manusia di dunia dan di akhirat. Adapun berhala-berhala, wali-wali kata mereka, kuburan-kuburan yang manusia minta tolong kepadanya, nanti di yaumul qiyamah mereka nggak akan bisa menolong sama sekali. Sama sekali mereka nggak akan bisa menolong. Ya, yang mereka jadikan sekutu nggak bisa menolong mereka sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut." Allah lah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran menuju cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan. Anda lihat zaman sekarang orang-orang pelaku-pelaku penyanyi musik rock, musik metal, mereka mengakui mereka sebenarnya sedang memanggil setan. Mereka sebenarnya sedang beribadah kepada setan. Sedangkan kiblatnya manusia sekarang kiblatnya orang barat. Katanya nyanyian adalah ibadah karena menghibur manusia. Bukan menghibur, tapi membuat manusia terlena, lalai dari zikrullah. Nah, maka sekali-kali ibu-ibu jangan apa? Perdengarkan musik di rumah Anda. Baik televisi, baik radio. Ya, pernah kami bahas pembahasan buku tentang musik setebal demikian, yang mereka bilang di Al-Quran katanya nggak disebutkan musik, ternyata dalilnya banyak. Di dalam hadis nggak disebut musik, ternyata dalilnya banyak. Dari firman Allah disebutkan lagu. Lagu itu juga termasuk nyanyian. Begitu pula di dalam hadis bahkan Nabi sebutkan, sayukthiru fi akhir zaman, nanti akan muncul di akhir zaman al-qadhf, meteor berjatuhan, batu berjatuhan, merajam manusia dari langit. Kemudian al-khasf, bumi ditenggelamkan. Kemudian al-masah,
manusia dirubah wujudnya menjadi makhluk yang jelek, dirubah menjadi hewan. Dalam riwayat Az-Zalazil, gempa bumi. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, idza kathura al-ma'azif, jikalau alat musik sudah merajalela. Wal qainat, jikalau para penyanyi bidu wanita sudah merajalela. Yang ketiga, idza syuribatil khumur, jika segala sesuatu yang memabukkan dikonsumsi merajalela. Banyak nggak di zaman kita sekarang? Jangan salahkan takdir Allah kalau banyak musibah di negeri kita. Salahkan diri kita. Bagaimana Allah akan mengangkat kondisi kaum yang kena wabah, kena musibah, bencana, gempa bumi, tsunami, sedangkan kaum itu nggak sadar, nggak merubah diri mereka. Ya, nggak merubah diri mereka. Subhanallah, sebagai contoh, kita memang nggak perlu membenarkan berita-berita orang-orang yang indigo. Tapi kenyataannya orang indigo ini mereka bisa melihat ya hal-hal yang kita nggak bisa melihat karena mereka sebenarnya sudah ada isinya. Mereka ketika memutar acara televisi isinya musik, apa kata orang-orang ini bukan satu orang dua orang, kami tanyai banyak orang kasus yang sama, sengaja kami tanya, Bu, ketika ibu lihat musik apa yang ibu rasakan? Ustaz, subhanallah, setan joget semua, kumpul di depan televisi, Tat. Sampai tetangga ditarik-tarik sama setan, suruh datang ikut joget. Kalau ibu ganti link channel Al-Quran, apa yang ibu saksikan? Loh Ustaz, kok tahu? Makanya saya pengen tanya. Ya, saya nggak mau membenarkan orang indigo 100%, tapi saya pengen tanya, melalui tajrubah ruqyah, dari keterangan mereka, orang tukang sihir, boleh kita ambil infonya. Tukang sihir yang tobat, mereka ngasih info, ini loh cara saya nyihir manusia. Boleh kita ambil ilmunya, untuk apa? Agar kita nggak terjatuh dalam ilmu tersebut, dan agar kita bisa membentengi dari bahaya sihir. Nah, wa subhanallah, ternyata benar ketika diputer Al-Quran, mereka lari terbirit-birit. Bahkan sampai permisi kentut. Sebagaimana setan mendengar suara adzan, lari ke tempat-tempat yang jorok, seperti kloset, sampai kentut biar gak dengar suara adzan. Nah, kadang manusia kalau dinasihatin, selalu apa? Tobiatnya pengen melawan. Kalau sudah apa? Teracuni yang namanya musik. Nah, yang teracuni namanya musik. Sibukkan rumah Anda dengan Al-Quran. Rumah yang banyak musiknya, lihat, hawanya panas. Anak, orang tua sering tengkar, suami istri tengkar, dengan mertua tengkar. Ya, bahkan sekali lagi di situ bakal aura-aura jin juga banyak di rumah tersebut. Dari hewan-hewan yang sering kami sebutkan, yang sering diperintah Nabi untuk dibunuh bakal bermunculan. Karena auranya mereka. Allah juga berfirman, Anda lihat halaman 11. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 11, "Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum." Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak mempunyai pelindung. Hanya Allah lah pelindung orang-orang yang beriman. Bukan, sekali lagi, makhluk. Bukanlah makhluk. Ketika mu'alif mengatakan, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kamu sebagai orang yang diberkahi di mana saja kamu berada. Ya, halaman 12 Anda lihat, ya, ini mu'alif ketika mengatakan, dan semoga Allah wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunt, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kamu sebagai orang yang diberkahi di mana saja kamu berada. Anda biasakan ucapan seperti ini, mendoakan saudara Anda. Ini yang jarang kita lakukan. Ya, seperti Anda misal mendoakan saudara Anda, semoga panjang umur, semoga panjang umur. Nggak boleh mutlak seperti ini. Panjang umur ngapain? Panjang umur tapi di atas ranjang tidur terus. Panjang umur tapi banyak maksiat. Tapi doakan panjang umur selalu dalam ketaatannya, keberkahannya. Itu penting. Dan ini kebiasaan mu'alif, apa? Kebiasaan orang yang baik selalu mendoakan saudaranya. Doakan suami Anda, doakan suami Anda ketika Anda keluar rumah. Allah yahfadzuk ya zauji, misalkan. Wahai suamiku, semoga Allah jaga kamu di perjalanan. Ya. Allah semoga jauhkan kamu dari segala keburukan.
Doakan kepada anak ketika Anda mau marah, melihat tingkah laku anak, ya Allah, mungkin ada yang di antara wanita nggak sabar. Wanita yang dipenuhi dengan jin, ya, dia bakal sering teriak di hadapan suami, sering mukulin anak, emosinya labil. Jangan salahkan orang di sekitar Anda, salahkan diri Anda sedang dikuasai syaitan. Anda perhatikan konsepnya tentang wanita. Pertama, nakas akal wadin, agama dan akalnya lemah. Anda harus sadari. Kedua, Anda diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Anda memang bengkok dan Anda sadari Anda bengkok. Suami Anda menikmati diri Anda dalam keadaan Anda memang bengkok. Sampai kata Nabi, idza aqamtaha kasartah. Kalau kau luruskan yang bengkok, bakal patah bengkoknya. Dan patah itu adalah perceraian. Dan itu kekurangan Anda. Dan Anda harus sadari. Ketiga, berikutnya disebutkan Nabi, Anda kal kawarir. Seperti gelas-gelas kaca. Fisiknya lemah, hatinya lemah. Ya, tak heran Anda ahli sejarah. Ya, Anda ngambekan, baperan. Kadang sering nyimpan dendam. Enggak, saya enggak kayak gitu. Alhamdulillah. Kalau enggak, berarti Allah berikan taufik kepada Anda. Juga konsep berikutnya Anda perhatikan. Ketika Nabi SAW sebutkan, mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Dan Nabi nggak ingin umatnya dari kaum wanita menjadi penghuni neraka. Menjadi penghuni neraka. Nabi nggak ingin. Makanya, kalau nggak ingin jadi penghuni neraka, dengerin qala Allah wa qala Rasulullah. Kadang sebagian wanita mengikuti syahwatnya, dia mengatakan, saya nggak mau diatur syariat. Biarkan jilbab saya nyekek, itu urusan saya. Biarkan saya pakai celana ngapret, itu urusan saya. Nah, celana ketat. Nah, subhanallah, yang biarkan saya pakai pakaian you can see, I can see you, katanya. Nggak mau dinasihatin. Nah, padahal sudah disebutkan ancaman-ancaman orang-orang berpakaian tapi telanjang, ya, akan disiksa di neraka. Sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doakan keberkahan, ya. Dan berikutnya Anda perhatikan kaum wanita lebih banyak atau lebih sering dinasihati Nabi dari kaum lelaki. Karena mereka calon penghuni neraka banyak banget. Makanya setelah Idul Fitr, Idul Adha, Nabi ke soft belakang wanita dan Nabi menasihati mereka. Nabi menasihati mereka. Anda ketika melihat anak tingkah lakunya mungkin sedang membuat Anda jengkel misalkan, Anda doakan, Allah yahdik ya auladi. Semoga Allah beri petunjuk padamu wahai anak. Allah yuslihuk. Semoga Allah perbaiki dirimu. Coba kalau bilangnya, mending kamu hilang, enyah dari ibumu ini. Subhanallah, banyak terjadi. Ada seorang anak usia sekitar 20 tahun, minta izin ke ibunya, ya, untuk libur dulu sekolah, nggak masuk pelatihan, dia ingin kumpul dengan teman-temannya yang sudah lama nggak ketemu. Ibunya marah. Besok penting, pelajaran penting. Kamu berangkat atau kamu nggak usah pulang ke rumah ini. Coba, ini kejadian di Arab. Akhirnya anaknya tetap ketemu sama teman-temannya, bolos. Dan anak itu ternyata terjadi apa? Kecelakaan, meninggal, dan balik di rumahnya kecuali jadi jenazah. Kemudian pamannya yang memandikan jenazah bilang, lihat ucapan kamu, nyesel nggak kamu? Makanya doakan, dikit-dikit doakan. Ya, Anda lihat suami Anda jengkel, minggir. Semoga Allah balikkan wajahmu, misalkan. Marah ke suami seperti ini. Itu kalimat-kalimat kasar yang istilah di Arab. Ya, kalimat kasar. Kalimat kasar seperti ini akhirnya apa? Sampai menjadikan akhirnya memang udah suami nggak balik lagi di rumah. Ya, imma dipalingkan dari istrinya, imma meninggal. Makanya doakan selalu kebaikan. Karena amarah Anda ketika ternyata didengar oleh malaikat dan dicatat dalam catatan takdir, karena catatan takdir ada catatan takdir seperti yaumian, ada sanawian, ada harian, ada yang setiap tahun. Ya, adapun induknya takdir di Lauhil Mahfuz. Ya, makanya hati-hati ketika Anda berucap, ya, ucapkanlah kebaikan-kebaikan, jangan ucapkan keburukan, terutama pada orang terdekat Anda. Dan Anda perhatikan, beliau juga berkata, dan semoga Allah menjadikan kamu orang yang apa
diberi nikmat bersyukur. Jika ditimpa ya musibah dia sabar. Ini doa yang baik dari muallif. Kemudian Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Ini janji Allah langsung. Ya, bersyukur. Bersyukur, ingat, bersyukur itu bukan di ujung lisan, tapi dalam hati. Ya, Anda bilang alhamdulillah saya bersyukur kok, tapi hatinya nggak bersyukur. Ini syukurnya orang yang lalai. Ya, alhamdulillah saya ikhlas. Ngomong ikhlas saat itu dia riya. Makanya ketika Anda sholat, niat itu di dalam hati, jangan dikeluarin. Nawaitu usolli sholat ad-dhuhri arba'a raka'atin mukhlishan lillahi ta'ala. Ikhlas nggak usah diucapkan. Niat dalam hati, kalau dikeluarkan khawatir terjadi riya. Ya, maka yang ada di dalam hati dari ibadah qalbiyah, ibadah hati, jangan ditampakkan. Ibadah hati biarkan di dalam hati. Nggak perlu dikeluarin. Anda sholat, mau niat sholat duhur, Anda sudah niat dalam hati. Tanpa harus melafadzkan niat tersebut. Maka Anda sudah niat. Makanya ibadah dibangun di atas pertama ilmu. Qala Allah wa qala Rasulullah. Ya, qala Allah, qala Rasulullah. Sehingga apa? Juga harus disertai ikhlas, disertai mutaba'ah. Kalau sholat seperti yang Nabi ajarkan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah Anda sebagaimana Anda melihat aku sholat. Bagaimana sholatnya Nabi? Apakah Nabi pakai nawaitu? Enggak. Seandainya Nabi pakai, niscaya Abu Bakar orang pertama kali mengamalkan niat melafadzkan seperti ini. Nah, tapi Nabi nggak lafadzkan. Ya, ingat hati yang baik bakal menerima nasihat. Dalilnya mana? Tidak melafadzkan karena dalilnya nggak ada dalil. Kalau nggak ada dalil jangan dilakukan karena ibadah itu perkara tauqifiyah, perkara yang membutuhkan dalil. Qala Allah wa qala Rasulullah. Kalau perkara dunia, Anda nggak perlu dalil. Anda boleh melakukan apa saja selama nggak dilarang oleh syariat. Silahkan. Nah, fa ini rahmanakumullah jami'an. Dan bersyukur harus apa? Dikeluarkan dari hati. Fa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan musibah kepada kita. Semakin kuat iman Anda, musibah untuk Anda bakal semakin kuat. Kalau gitu caranya aku nggak mau beriman kuat karena takut dapat musibah. Bukan seperti itu juga. Makanya Nabi bersabda, "Wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut." Ya, hadis riwayat At-Tirmidzi dan riwayat Imam Ahmad dari Mahmud bin Labid. Sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum, termasuk jika mencintai Anda, walaupun Anda sendirian, ya, maka Allah selalu menguji mereka, akan diuji terus. Barang siapa ridha, maka Allah ridha. Barang siapa murka, maka Allah juga murka. Kalau kita marah dengan cobaan, Allah juga marah. Kalau kita ridha, Allah ridha. Nah, Allah ridha. Dan itu termasuk wujud cintanya Allah kepada Anda dari cobaan yang Allah berikan. Dan Nabi juga bersabda, "A'dhamun nas bala'an al-anbiya tsumma al-amsal fal amsal." Orang yang cobaannya paling besar adalah para nabi. Kemudian semisalnya dan semisalnya. Nah, kenapa nabi cobaannya besar? Karena mereka imannya paling kuat. Kemudian setelahnya seperti para sahabat, setelahnya tabi'in dan seterusnya. Semakin kuat iman seseorang, cobaan semakin kuat. Iman berbanding lurus dengan cobaan. Ya, iman berbanding lurus dengan cobaan. Ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Sampai kapan kita dicoba? Kalau Anda tanya, ya Allah, saya sudah capek dengan cobaan ini. Jangan. Anda bakal dicoba terus. Sampai kapan Anda dicoba? Jawabannya apa? Sampai Anda berjumpa dengan Allah tanpa dosa. Dalilnya apa? La yazalu al-bala' bil mu'min wal mu'mina fi nafsi wa mali wa waladi wa hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. Senantiasa Anda bakal dikasih cobaan. Anda dikasih cobaan terus. Orang mukmin, mukminah
pada dirinya, hartanya, anaknya, sampai mereka berjumpa dengan Allah tanpa sedikit dosa. Di dunia kita dicoba untuk gugurin dosa kita, cobaan-cobaan tersebut. Ya. Kemudian Anda mengalami nanti ada saatnya sakaratul maut, rasa nyeri Anda pada sakaratul maut untuk gugurin dosa Anda. Kemudian Anda masuk alam kubur, itu juga gugurin dosa Anda, prosesnya alam kubur. Ya, gugurin dosa-dosa kita semua. Kemudian di padang mahsyar, susahnya kondisi di padang mahsyar juga demikian. Sampai akhirnya dimudahkan melewati siratal mustaqim, sampai akhirnya masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang berbuat baik, maka bagi mereka al-husna, surga. Wa ziyadah, kata Ibnu Abbas, melihat wajah Allah. Ini puncaknya nikmat adalah ketika Anda melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah, nikmat itu kadang apa? Yaum lana wa yaum alaina. Kadang kita dapat nikmat. Ada saatnya kita nikmatnya berkurang. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Makanya yang di atas jangan pernah sombong. Yang di bawah jangan pernah putus asa. Akan ada saatnya yang di bawah diangkat nikmatnya. Yang tadinya orang miskin tiba-tiba kaya. Ada orang yang dicoba dengan kekayaan, dicoba dengan kemiskinan sabar. Coba dengan harta, dia nggak sabar. Ada nggak di antara Anda ketika tiba-tiba dapat harta banyak, Anda mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun? Ada nggak? Padahal harta yang Anda dapat itu juga musibah. Iya apa enggak? Jangan innalillah hanya dibaca ketika ada orang meninggal. Anda dapat cobaan, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yang sering Anda ucapkan ketika cobaan itu cobaan keburukan. Coba kalau cobaan kebaikan. Anda tiba-tiba dapat harta banyak. Melimpah ruah. Anda nggak bilang innalillah wa inna ilaihi rajiun. Padahal itu musibah. Kenapa Anda nggak bilang? Padahal cobaan. Inilah. Banyak orang dicoba dengan kemiskinan sabar. Dicoba dengan kekayaan, dia nggak sabar. Nah, ini rahimahumullah, maka apa? Ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Kapanpun Anda berada dimanapun, Anda jadilah orang yang bersyukur selalu. Kalau Anda dapat musibah, sekali lagi kami katakan, lihat yang musibahnya lebih berat daripada kita. Sehingga Anda qanaah dengan musibah dari Allah. Ya, Anda merasa cobaan ada cobaan ekonomi, cobaan rumah tangga, cobaan anak, ya, cobaan penyakit. Anda lihat, masih ada yang musibahnya lebih berat dan lebih besar. Sehingga Anda qanaah, Anda bersyukur selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda dikasih cobaan berupa takdir buruk dari Allah, manusia dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, sakhit. Dikasih cobaan takdir buruk, dia marah. Ini yang dosa. Allah juga bakal marah kepada dia. Yang kedua, sabir. Dikasih cobaan takdir buruk dari Allah, dia bersabar. Hukumnya wajib. Tapi sabar ada syaratnya. Sebagaimana hadis Anas bin Malik riwayat Abi Daud, Nabi SAW bersabda, innamas sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya hakikatnya sabar itu, yaitu apa? Ketika di awal dia kena musibah. Itulah sabar. Bukan sebulan kemudian, saya sabar. Iya, kepepet. Gimana lagi? Nah, ini rahmani wa rahmatullah jami'an. Kemudian yang ketiga, ridha. Yang ketiga, ridha. Ya, hukumnya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Dan yang keempat, derajat manusia yang paling tinggi, dikasih musibah dari Allah, apa kira-kira? Apa kira-kira? Ada yang bilang ikhlas, ada yang bilang lagi apa? Bersyukur. Ini tingkat paling tinggi. Dikasih musibah seperti dikasih hadiah. Anda bayangkan, Anda tadaburi wanita-wanita salehah di masa silam. Contoh, ketika Ummu Salamah dicoba oleh Allah dengan suaminya yang telah mengajarkan sunnahnya istirja. Ketika dapat cobaan mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kami ini hanya milik Allah, kepada Allah lah kami akan kembali. Ya Allah, gantilah kami, berilah balasan untuk kami pahala yang besar, dan gantilah dari musibah ini dengan yang lebih baik. Setelah diajarkan oleh suaminya Abu Salamah,
beliau langsung dari Rasulullah, kemudian disampaikan kepada istrinya. Beberapa waktu kemudian dicoba oleh Allah si istrinya ini dengan kematian wafatnya suaminya. Setelah wafat suaminya, langsung yang diucapkan Ummu Salamah apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini bukan di ujung lisan, tapi mantap dalam hati. Ya, sering kami dapati ibu-ibu kena kencing manis, matanya kabur, ada yang sampai fungsi ginjalnya lemah, daya saring ginjalnya lemah, rahimnya dingin, tubuhnya dingin, autoimun dingin, kena vertigo, tensinya rendah, hipotiroid. Kami tanya kepada anaknya, Bu, apakah ini orang tua ibu ini ada kesedihan? Ini penyakitnya bukan karena makanan, Bu, karena hati. Iya, tak. Semenjak ditinggal suaminya 1 tahun, muncul semua penyakit. Nah, berarti dia masih nggak ridho dengan apa? Wafatnya suaminya. Saya sabar kok, ikhlas, tak. Kalau sabar ikhlas nggak akan muncul penyakit kayak gini. Fakta yang berbicara. Berarti Anda sedang apa? Imma berat, imma mengingkari takdir Allah. Ya, Fa Ummu Salamah langsung mengucapkan yakin. Sampai dia bilang, saya nggak mau menikah dengan laki-laki lain kecuali yang lebih baik dari Abu Salamah. Yakin dia, mantap. Langsung Allah terima doa dia, hati Nabi digerakkan untuk meminang Ummu Salamah. Sampai Ummu Salamah nggak pede dilamar Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, aku wanita yang tua. Ya Ummu Salamah, aku lebih tua darimu. Disebutkan Ummu Salamah ini wanita yang tua, tapi ya masih cantik alias masih glowing. Kenapa? Karena memang ya bisa jadi dia menjaga diri dia. Dan Nabi melamar dia. Coba, setelah suaminya meninggal, dia meyakini semua milik Allah, suami juga milik Allah. Allah akan mengambil ada saatnya. Dan dia dikasih pahala dengan sabarnya. Awal mula kena musibah, fiduf atil ula, pada waktu itu juga. Dan gak lama kemudian diganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Bahkan manusia sebaik-baik manusia, khairul anam, Nabi SAW. Kisah berikutnya, biar Anda menjadi wanita yang salehah seperti para sahabiah. Kisahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim wanita yang salehah. Ummu Sulaim mendapati anaknya wafat. Langsung Ummu Sulaim mengatakan, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Diamalkan. Dan suaminya masih dalam keadaan safar. Suaminya nggak tahu. Ketika suaminya pulang dari safar, ini wanita yang salehah. Suaminya pulang dari safar, dia tahu, dia lelah. Nggak mau nyampaikan berita, kabar buruk ini. Disimpan dulu. Suaminya dihidangkan makanan. Suaminya dibiarkan mandi. Permisi sampai suaminya dilayani di atas ranjang, tapi dia diam. Nggak cerita. Anaknya sudah wafat. Ummu Sulaim melayani suaminya. Ibu-ibu, jadikan seperti ini. Jangan suami pulang kantor, ya datang minta logam mulia. Ya, datang minta renovasi dapur ini dan itu, nanti harus ada ini, tempat minum kopinya, ya. Jangan bicara capek dia. Anda contoh bagaimana kehidupan mereka. Mereka tahu, ya. Makanya kalau ada suami lagi lelah, jangan buka front pertengkaran. Ya. Jangan selesaikan masalah-masalah Anda selalu di meja hijau. Selesaikan di meja makan. Ketika suami sedang nyaman, ajak bicara. Wah subhanallah, setelah dilayani di atas ranjang, suaminya cerita. Udah selesai, kebutuhan dia udah selesai. Katakan ini pakai bahasa enaknya ya. Mas, bagaimana menurutmu mas? Kalau kita punya pisau mas, punya tetangga. Tetangga ngambil pisau kita, dikasihin nggak? Ya harus dikasihin dong, karena itu haknya dia, itu milik dia. Gak boleh kita tahan. Oh gitu ya, kasih. Baik, mas, sebenarnya gini mas. Anak kita sudah diambil pemiliknya. Allah subhanahu wa ta'ala. Sedih langsung suaminya, pergi ke Nabi, lapor kepada Nabi. Istrinya nyembunyiin rahasia anaknya sudah wafat. Justru kata Nabi, justru ini istri yang salehah. Nah, wah subhanallah, Allah ganti yang lebih baik. Ketika dia, si Ummu Sulaim, melayani suaminya, saat itulah hamil anak yang lebih baik daripada sebelumnya. Anda nggak melihat takdir buruk di depan mata Anda,
Kalau Anda lihat hanya sudut pandang pendek, buruk menurut Anda, di sisi Allah nggak ada cerita buruk-buruknya. Takdir baik, takdir buruk kita harus beriman. Tapi di sisi Allah semuanya baik untuk kita. Ya, semuanya baik untuk kita. Anda mengira itu takdir buruk. Asa an takrahu syai'an. Anda pikir itu jelek. Ternyata di sisi Allah baik. Ya, makanya selalu husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat iman Anda, tauhid Anda, iman dengan qada dan qadar, Anda semakin jauh jadi orang yang sering mengingkari takdir, jauh dari orang yang bakal terdampak penyakit dan musibah. Ya, kejelekan-kejelekan. Kenapa? Anda selalu qadarullahu wa masyafa'al. Ya, ini semua sudah takdir Allah, kehendak Allah. Nah, kalau kita melawan kehendak Allah, berarti kita tidak ridha dengan perbuatan Allah, dengan kehendaknya. Nah, ini yang perlu ditadabburi. Makanya pelajaran tauhid itu penting. Kapan pelajaran tauhid ini Anda pakai setiap hari? Mau ilmu fikih, mau urusan bisnis dunia. Lihat berapa banyak orang yang bisnis dunia nggak sabar, tawakalnya lemah, akhirnya ada yang pakai penglaris. Akhirnya ada yang jual saling mendolimi dengan saudaranya, banting-bantingan harga. Dia pikir dari situ rezeki. Ya, ini kadang apa? Tawakal lemah inilah karena apa? Tauhid yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi ada saatnya Anda jaya, ada saatnya Anda nggak jaya. Ada saatnya Anda riang gembira, ada saatnya Anda sedih. Demikian terus, ada saatnya Anda sehat, Anda sakit. Ya, ada saatnya Anda sedang dalam keadaan murtah, tenang. Ada saatnya Anda dikasih cobaan. Apa tujuannya? Biar kita nggak berakhlak seperti akhlaknya Fir'aun. Diingetin sama Allah. Kalau Anda senang terus, euforia terus, Anda khawatir melupakan Allah. Maka ada saatnya Allah kasih Anda kesedihan. Dan sesedih-sedihnya Anda harus tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada saatnya sedih Anda jadi obat. Anda lihat, doa kesedihan yang diajarkan Nabi rata-rata ada unsur tauhidnya. Contoh, Nabi Yunus ketika sedang sedih dalam perut ikan paus, apa yang dibacakan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lihat tauhid. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk bagian dari orang-orang zalim. Karena beliau sering zikir seperti ini di dalam perut ikan paus, fi dzulumati tsalas, dalam gelapnya perut ikan paus, gelapnya bawah lautan, gelapnya dia jauh dari matahari, 3 kegelapan. Setelah beberapa saat kemudian Nabi Yunus dimuntahkan di tanah yang tandus. Kemudian Allah berfirman, wa ambatna 'alaihi sajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan di tanah tandus itu untuk Nabi Yunus yaqtin, yaitu dubba, al-qara, yaitu labu kuning, walu kuning, pumpkin, ya, labu parang. Ternyata manfaatnya apa? Labu parang itu sebagai obat untuk penguat tenaga Anda yang drop. Nabi Yunus sudah capek, lelah di dalam perut ikan paus, Allah jadikan labu parang. Dia nutrisi yang terbaik ketika kondisi drop. Dan dia tumbuhan yang gampang menjalar dan buahnya cepat tumbuh. Allah jadikan hikmah untuk Nabi Yunus dari labu parang. Makanya Anda sedang drop, Anda sedang lemas, atau ada orang sakit drop, jangan dikasih antibiotik. Antibiotik membutuhkan fisik kuat. Anda yang sedang drop, Anda mentang-mentang dengar hadis Nabi, habatus sauda obat segala macam penyakit, tunggu dulu. Kondisi drop, jangan asal dikasih habatus sauda. Dikuatkan tenaganya dulu. Ya, dikuatkan tenaganya dulu, baru Anda terapi. Ya, karena dia butuh up tenaga. Dan ini hikmah, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, sedih Anda bakal jadi obat untuk mengingat Allah. Ya, sedih bakal jadi obat untuk mengingat Allah. Biar kita nggak senang terus. Ya, ketika sedih Anda ingat Allah. Lihat, Nabi juga sedih. Tapi Nabi apa? Punya manajemen konflik mengatasi sedih. Jangan sampai sedih menyebabkan Anda kena GERD, psikosomatik, bipolar, ya, OCD, ADHD, ya, ada yang NPD, ada yang juga berikutnya halusinasi,
paranoid. Ini jadi penyakit semua. Ini sedih nggak terpuji. Sedih dari Allah jadi obat untuk ngingetin kita. Biar kita move on. Nabi ketika sedih, apa kata Nabi? Ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha. Ya Bilal, ayo tegakkan sholat. Hati tenang kalau kita sholat. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukan dengan zikir kepada Allah hati kita akan tenang. Zikir, juga doa, minum air zam-zam untuk orang yang sedih juga penting. Ya, subhanallah. Bahkan Nabi jadikan menu untuk mengatasi sedih. Apa namanya? Apa namanya? Menu makanan untuk kesedihan apa? Tidak ada yang tahu, ya Allah. Ya Allah. Ini taklim katanya, penting nih. Ya. Karena banyak ibu sedih ini. Disebutkan Nabi SAW talbinah, tepung gandum. Tepung gandum barley obatnya sedih juga. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Karena ada obat apa? Tauhid itu obat. Nabi juga menjadikan makanan jadi obat. Ya, jadikan makanan sebagai obat. Nah, kemudian rahmanakumullah jami'an. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Allah berfirman, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan yang kemudian mereka bertobat dengan segera. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk taat kepadanya, bahwa sesungguhnya al-hanifiyah adalah millah Ibrahim, yaitu agama yang lurus. Millah Ibrahim, yaitu kalian beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini baginya semata, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anda lihat pertama, i'lam. I'lam artinya apa? Ketahuilah. Ketahuilah kalimat perintah apa bukan? Perintah. Ketahuilah. Bagaimana Anda tahu kalau Anda nggak belajar? Ini penting. Menunjukkan apa? Wajib Anda menuntut ilmu. Allah juga berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi Anda jangan artikan la ilaha illallah yang artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kurang. Terjemah yang nggak komplit. Karena di situ ya bahwasanya la ilaha illallah, la dalam bahasa Arab nafyu lil jins, ya'mal amala inna. La dalam bahasa Arab seperti inna, huruf inna. Ya. Maka namanya inna, ada mubtada, ada khabar dalam bahasa Arab. Innal insana, ya, misalkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya enggak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Pertama ketahuilah, fa'lam, ketahuilah ya Anda belajar. Makanya ketika Anda bertauhid atau ada orang non muslim masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan selesai sampai di situ. Atau Anda dari Islam kecil, dari dulu sudah Islam dari kecil, tapi Anda nggak belajar la ilaha illallah, akhirnya Anda bakal terjatuh dalam kesyirikan yang banyak, tidak sengaja ataupun sengaja, kecilnya atau besarnya, ya Anda bisa-bisa nggak kerasa. Makanya perlu belajar tauhid. Kenapa? Kalimat tauhid ada saatnya batal alias gugur, hangus. Jangan dikira bahwasanya orang yang sudah ada tauhid la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya, tapi ada lawazim-lawazimnya. Karena ada tauhid
la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu hangus, gak tersisa sedikit pun ada. Nah, ada saatnya dia gak tersisa. Adapun yang tersisa, la ilaha illallah sebagaimana hadis bitaqah. Hadis bitaqah, ada seseorang yang berbuat maksiat yang dikatakan ya gulungan maksiat dia seperti 99 gulungan dosa. Satu gulungannya maddal basor, sepanjang mata memandang. Satu gulungan sepanjang mata memandang. Itu digulung. Semuanya isinya dosa. Dan gulungannya berapa? 99. Ditimbang di mizan. Ini 99 gulungan, yang satunya satu gulungan. Satu gulungan ini ternyata sangat berat, bisa mengalahkan beratnya 99 gulungan. Ternyata satu gulungan itu isinya la ilaha illallah. Bayangin. Tauhid Anda ya ternyata bisa menggugurkan dosa Anda. Menyelamatkan diri Anda. Ya, menyelamatkan diri Anda. Makanya perlu belajar. Jangan diartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kenyataannya banyak Tuhan selain Allah. Banyak banget Tuhan selain Allah, banyak. Makanya la ilaha illallah dalam bahasa Arab diartikan apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Putus semua dah. Jadi nggak ada yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kata Imam Ahmad, beribadah maksudnya apa? Beribadah dengan tauhid. Anda harus tauhid itu mutlak. Anda beribadah tapi nggak bertauhid. Beribadah tapi ada kesyirikan. Ima dipamerin untuk manusia, ima ibadahnya untuk berhala, untuk kuburan, untuk pohon, untuk wali penjaga kutub selatan, kutub utara, maka ibadah itu batal. Maka ibadah itu batal. Halaman 20 Anda lihat, ketahuilah semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepadamu. Ingat, selalu mendoakan kebaikan. Ketahuilah semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepadamu. Ya, bukan jamaahnya ketika ada jamaah dibilang, ya jamaah, Anda bodoh, gitu enggak. Ya jamaah, Anda ini bodohnya murakkab, enggak ada. Anda doakan kebaikan. Semoga Allah mudahkan Anda untuk mendapatkan ilmu. Semoga Allah berikan Anda petunjuk. Semoga Allah demikian. Menunjukkan apa? Sayangnya si penulis untuk menyampaikan kepada umat, orang yang membaca atau yang hadir di kajian-kajian dia pada waktu dia masih hidup. Sayang, kenapa? Karena dia seperti apa? Kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Gak pengen masuk surga sendirian. Maunya apa? Masuk surga bareng-bareng. Kenapa? Rahmah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Kalimat ini adalah doa dari Syekh dan demikian suyukianya bagi seorang pengajar untuk senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang belajar, bagi para penuntut ilmu. Nah, adapun makna dahulu termasuk Imam Syafi'i di hadapan Imam Malik pernah dulu disebutkan dia ini seperti main-main di tangan. Karena Imam Syafi'i miskin, gak ada duit, masih kecilnya belum punya pulpen, kertas, seperti main di tangan. Ditanya sama Imam Malik, ya ghulam, hai anak kecil. Imam Syafi'i termasuk muridnya Imam Malik, bahkan masih kecil waktu itu Imam Syafi'i. Kenapa kamu main-main? Katanya Imam Syafi'i yang masih kecil, aku gak main-main, aku menulis catatan di tanganku, padahal gak ada. Ketika ditanya Imam Syafi'i, apa? Memang isinya apa? Disebutkan apa yang disampaikan Imam Malik, semuanya lengkap. Sampai Imam Malik terheran, ya Imam Malik melihat ini bakal jadi orang besar nih, Imam Syafi'i. Begitu pula Imam Malik juga demikian. Ya, melihat kelebihan-kelebihan pada Imam Syafi'i sehingga dia betul-betul mengajarkan ilmunya kepada Imam Syafi'i. Dan adapun makna ketaatan kepada Allah adalah merealisasikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas. Dan Al-Hanifiyah adalah millahnya Ibrahim. Millah itu bisa berarti agama. Ya, bisa berarti jalan yang lurus.
Allah Ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad untuk mengikuti millah agama Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami mewahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dijuluki apa? Julukan untuk Nabi Ibrahim? Julukannya apa? Bapaknya Tauhid. Bapaknya Tauhid, Nabi Ibrahim. Wa al-Hanifiyah, mila al-Hanif yaitu Ibrahim, sedangkan makna al-Hanif, orang yang menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Inilah makna al-Hanif, yaitu orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Amalan, niat, dan keinginannya semuanya ditujukan kepada Allah Ta'ala, serta berpaling dari selain Allah Ta'ala. Berpaling dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dari selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia hanya bertauhid kepada Allah semata. Allah berfirman, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ millata abikum Ibrahim. Dan sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama satu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Yang disebut Khalilur Rahman siapa saja? Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad. Anda lihat namanya Khalil, dijadikan Khalil oleh Allah. Kekasih Allah. Namanya kekasih Allah. Ya, nggak boleh kekasih ini menyekutukan cintanya. Anda lihat Nabi Ibrahim lama nggak punya anak. Lama nggak punya anak. Disebutkan Nabi Ibrahim khitan itu sekitar usia 80 tahun. Dan Nabi Ibrahim dijadikan padanya Hajar yang sudah tua, hamil dan punya anak. Ya, istri yang sebelumnya siapa namanya? Sarah. Ya, Sarah. Dan Nabi Ibrahim membawa hijrah Hajar. Kenapa? Karena kecemburuan Sarah. Kadang istri satu, istri dua dipisah. Lain tempat. Nabi Ibrahim membawa Hajar ke tanah yang tandus, yang dikenal Bakkah, yaitu Mekah sekarang. Di sana nggak ada air, nggak ada pohon, panas, bebatuan. Lama nggak punya anak, dikasih anak. Dalam keadaan Hajar sudah tua, sudah menopause. Tapi dengan mukjizat dari Allah, ya Nabi Ibrahim melalui rahimnya Hajar, dia punya anak. Subhanallah, namanya lama nggak punya anak, dikasih anak, gimana kerinduannya? Dicoba oleh Allah untuk hijrah ke Bakkah, Makkah, dan di situ pun istri dan anaknya ditinggal. Gimana perasaan Anda? Coba, lama nggak punya anak, ini tauhid ini. Lama nggak punya anak, setelah punya anak dibawa terus ditinggal. Ya, nggak ada air, nggak ada bekal, kecuali sedikit yang tersisa. Nabi Ibrahim terus berjalan, meninggalkan Hajar dan putranya Ismail. Ya, putra Nabi Ibrahim dari Ismail, turunan Ismail, ya satu-satunya Nabi cuma Nabi siapa? Nabi Muhammad. Adapun Nabi Ishak, Nabi-Nabi yang lain dari jalurnya Nabi Ishak. Dan waktu itu Nabi Ibrahim pergi, dipanggil sama istrinya, tidak menoleh. Dipanggil kedua kali, enggak menoleh. Ketiga kali, Allahu ya'muruka bihadza, apakah Allah memerintahmu seperti ini? Mengangguk-angguk, hanya mengangguk, enggak lihat ke belakang. Iya istriku, enggak. Kenapa? Khawatir ngelihat ke belakang, condong kepada istri, sayang kepada anak, akhirnya apa? Enggak jadi ngikuti perintah Allah. Coba. Sampai sedemikian. Makanya Allah enggak ingin cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah yang dijadikan Khalilur Rahman berpaling kepada anak ataupun istrinya. Makanya pilihan. Ya, ketika mengangguk, apa kata Ibunda Hajar, ya, innallaha la yudhayyi'una idzan. Kalau begitu Allah nggak akan menyia-nyiakan kami. Ini pelajaran. Kalau suami Anda keluar untuk dakwah, suami Anda keluar menuntut ilmu, suami Anda ikut kafilah dalam dakwah, suami Anda ikut memperjuangkan Islam, jangan dilarang. Suami Anda mau sholat subuh, jangan dilarang. Mas, aku masih butuh selimut, Mas. Loh, sholat ini.
Nah, nggak ada. Sorry dek, minggir. Aku pilih Allah. Gitu. Jangan dilarang. Nah, ini Anda perhatikan, si istri juga demikian. Kalau begitu, Allah nggak akan menyia-nyiakan kami. Yakin. Ini tauhid. Nggak akan mati. Ya, nggak ada nasi padahal di situ. Nggak ada rendang. Adanya air pun masih nyari. Ketika naik ke gunung Sofa, sambil ngelihat ada air apa enggak, turun antara tempat sa'i itu lampu hijau, lari sampai ke Marwah, ngelihat lagi, diulang sampai 7 kali putaran. Sebagaimana Anda ibadah. Sampai akhirnya malaikat Jibril menjadikan di dekatnya Nabi Ismail sumber air. Allah akan menyanyiakan sampai air itu berkah sampai detik ini. Ya, dan tidak ada habis-habisnya. Ini Khalilur Rahman. Ketika sudah gede, Nabi Ibrahim balik ketemu mencari rumahnya Nabi Ismail. Ketemu sama istrinya Nabi Ismail. Nabi Ismail keluar. Padahal lama tidak ketemu. Kemudian bilang kepada istrinya, sampaikan kepada suamimu untuk mengganti palang pintu rumahnya. Pergi, datanglah Nabi Ismail. Disampaikan, tadi ada orang tua berambut putih, berpesan ini dan itu, diantaranya mengganti palang pintu rumahmu. Kamu tahu nggak siapa orang tua tadi? Itu adalah bapakku, Nabi Ibrahim. Padahal lama nggak ketemu mereka berdua. Pesan beliau agar aku menceraikan dirimu. Nah, berikutnya datang kedua kalinya, Nabi Ibrahim datang, sampaikan kepada suamimu, istri yang baru, agar dia menjaga, mengokohkan palang pintunya. Datang Nabi Ismail, cerita ada laki-laki tua yang datang, kata istrinya, dan Nabi Ismail berkata, pesan tadi adalah agar aku menjaga dirimu. Nah, subhanallah, setelah lama gak ketemu, datang syariat apa? Untuk perintah nyembelih Nabi Ismail. Coba bayangkan. Ini bayangan. Artinya apa? Cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah jangan sampai dipalingkan kepada makhluk manapun. Makanya Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min waladihi wa waladihi ya min walidi wa waladi wa nasi ajmain. Orang mukmin enggak akan dikatakan imannya sempurna kecuali apa kata Nabi? Aku lebih dicinta dari bapaknya, anaknya dan semua manusia. Berarti cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi jangan dibandingkan dengan cinta kita kepada suami, istri, anak kita. Makanya itu Anda kalau cinta sama suami jangan berlebihan. Kadang ada saatnya cinta Anda yang berlebihan, melebihi cinta Anda kepada Allah, dijadikan rumah tangga yang retak. Cinta Anda kepada anak, subhanallah ada kasus, cinta kepada anak, berlebihan, sampai rumah tangga retak, sampai si anak dibawa kabur sama istri, cintanya bapak yang berlebihan kepada anak untuk ngingetin. Gak boleh disekutukan cintanya kepada Allah ya dengan cinta yang berlebihan kepada anak, melebihi cinta Allah dan melebihi cinta kepada Rasulnya. Ini pelajaran. Ini juga tauhid. Nabi juga demikian. Anak-anaknya yang dicintai wafat. Ismail, siapa namanya? Qasim, Ibrahim, Abdullah. 3 anaknya yang usianya 1-2 tahun wafat. Dan Nabi sampai menangis. Dan biasanya orang kalau cinta sama anak, Anda perhatikan, Anda tahu sendiri cinta Anda kepada anak Anda. Dan dicabut 3 nyawa putra tersayangnya, juga di antara putrinya yang sudah dewasa, Zainab, Ummu Kulthum, ya, juga Khadijah istrinya. Dan itu semua apa? Untuk mencoba Nabi SAW agar Nabi tetap menjadi Khalilur Rahman. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Nah, tentunya mereka cobaannya berat-berat dan kita bukanlah nabi. Kita tidak seberat cobaan mereka. Kemudian adapun milah Ibrahim adalah kamu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan agama ini baginya semata. Dengan mengikhlaskan agama ini semata untuk Allah. Inilah makna Al-Hanifiyah. Beliau tidak hanya mengatakan kamu beribadah kepada Allah. Ya, cukup begitu. Ibadahilah Allah. Tapi apa? Beliau melengkapinya. Ibadahilah Allah, tapi apa? Dengan mengikhlaskan agama ini untuknya. Ibadah, tapi ikhlas. Namanya ikhlas. Apa? Memurnikan. Dari khalasa. Khalasa itu murni. Khalasa minasyawaib. Murni dari kotoran-kotoran. Seperti susu itu putih. Jauh dari kotoran-kotoran. Dan murnikan
ikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah. Jangan untuk Allah dan selain Allah. Selain Allah itu bisa min dunillah. Selain Allah min dunillah, keyakinan manusia dari min dunillahi andada, tandingan itu ada 3. Ada yang selain Allah derajatnya diyakini manusia lebih rendah, Allah tetap lebih tinggi. Ini tetap syirik. Ya. Yang kedua, Allah dan tandingannya disamakan, sama-sama syirik. Yang ketiga, Allah di bawahnya sekutunya. Ini semua syirik. Semua wujud syirik. Adapun mereka juga kadang menyamakan Allah dengan manusia. Dari sisi apa? Contoh orang Yahudi. Orang Yahudi melakukan tashbih, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluk, tapi menurunkan derajat Allah kepada derajat makhluk. Bahkan orang Yahudi berani mengatakan, innallaha faqir. Allah itu fakir. Ya, subhanallah wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dari apa mereka sifatkan. Kemudian orang Nasrani sebaliknya, derajatnya manusia dinaikkan ke derajatnya Allah seperti Nabi Isa. Ya, ini semua sama-sama kesyirikan, syirik besar. Ya, dan sama-sama tidak diperbolehkan. Ya. Fa ini rahmanakumullah jami'an. Fa ini kecintaan kepada Allah harus dimurnikan untuk Allah semata, gak boleh disekutukan kepada siapapun. Makanya ibadah hanya untuk Allah. Doa ibadah apa bukan? Ibadah. Maka yang namanya ibadah gak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ya, sarful ibadah li ghairillah mimma hiya min khasaisillah fahuwa syirk. Ya, memalingkan ibadah yang harusnya ibadah itu adalah merupakan kekhususan Allah, maka memalingkan sesuatu dari kekhususan Allah itu adalah syirik. Kekhususan Allah itu apa saja? Dari kekhususan Allah, dari rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, itu khusus. Makanya ada syirik dalam perkara rububiyah. Seperti apa? Minta rezeki kepada selain Allah. Itu syirik apa? Rububiyah. Karena Allah Maha Pemberi rezeki. Allah yang mengatur semesta alam. Allah menjaga alam ini. Allah yang mencipta. Ya. Kemudian ada syirik dalam perkara uluhiyah, peribadatan. Dan yang berikutnya syirik terkait asma wa sifat. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidaklah disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dalam menjalankan agama yang lurus. Selain itu, kalau kita ibadah harus ikhlas, berarti murni hanya untuk kepada Allah. Ikhlas. Berikutnya, syarat berikutnya, amalan diterima apa? Mutaba'ah. Yaitu mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Allah menyebutkan dalam surat Al-Imtihan, surat yang dijuluki surat Al-Imtihan, surat ayatul mihnah, ayat untuk mencoba manusia, menguji benar nggak cintanya dia kepada Allah, hamba kepada Allah. Ya, diturunkan ayat ini kepada Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, ya, jikalau kalian mencintai Allah, maka cintailah aku, maka ikutilah aku. Aku di sini siapa? Nabi Muhammad. Jadi kita ini kalau benar cinta kita kepada Allah, maka ikuti apa? Syariatnya Nabi Muhammad. Kalau sudah kita mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, maka Allah akan melimpahkan cintanya kepada kita, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Itu keutamanya Anda belajar sunnah. Kalau Anda sudah mengikuti apa yang Nabi ajarkan, berarti Anda sudah mencintai Allah. Sudah terbukti. Kalau Anda sudah terbukti seperti ini, Allah akan cinta kepada Anda, dan Allah gugurkan dosa Anda. Nah, di sini syarat diterima amalan pertama ikhlas, kemudian mutaba'ah. Juga Nabi bersabda, ya, sebagaimana disampaikan Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, dalam sabda sallallahu alaihi wasallam, ya, man amila amalan laisa min amrina fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan
bukan dari ajaran kami, maka tertolak. Amalan di sini maksudnya amalan agama, bukan amalan dunia. Sekarang ketika orang disampaikan ayat dan hadis seperti ini, sebagian manusia baper. Dia bilang, kalau memang syaratnya seperti itu, berarti kamera yang ada di depan kita, kipas angin, AC, nggak ada dalam syariat. Berarti ini semua bid'ah semua. Nah, yang dimaksudkan Nabi SAW dilarang dari sisi apa? Agama. Kalau dunia, bebas. Kata mereka, kalau gitu kalian yang bilang seperti ini, mending kalian kemana-mana naik onta. Gak usah naik pesawat kalau umroh. Ya, mending naik kapal laut seperti orang-orang di masa silam. Ya, kapalnya kapal kayu. Ini gagal paham. Yang dimaksudkan dilarang Nabi dalam urusan agama. Adapun urusan dunia luas. Silakan Anda mau ngapain aja selama nggak dilarang syariat luas. Silakan. Nah, ini intinya dua amalan. Makanya ketika Anda syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, tujuannya apa? Memanifestasikan ikhlas. Untuk menolak lawan dari ikhlas. Apa lawan dari ikhlas? Syirik kecil ataupun besar. Ya, dan kita juga syahadat berikutnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tujuannya apa? Memanifestasikan ittiba'nya kita, mengikuti apa yang Nabi ajarkan, meninggalkan segala sesuatu yang tidak diajarkan Nabi dalam urusan ibadah, dalam urusan agama. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Kemarin saya dapat kajian, katanya kan di Islam itu kan perayaan ada dua ya, Ustaz. Perayaan Idul Fitri dan perayaan Idul Adha saja. Nah, seiring waktu, seiring zaman, terjadilah perayaan-perayaan yang lain seperti perayaan ulang tahun, perayaan Maulid, perayaan 17 Agustus. Nah itu terus kita juga banyak ya di mungkin dilaporkan teman-teman kita aja dulu itu unta dan kuda ya. Sekarang ini kan seiring waktu ya, seiring zaman juga berkembang menjadi mobil, pesawat dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya Ustadz menyikapi perubahan-perubahan zaman itu, Ustadz, supaya kita tidak salah menjalankan amalan-amalan kita sebagai seorang muslim. Baik. Rahmanakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Jadi perayaan yang dirayakan akhir kalau dijadikan ibadah namanya ini adalah sesuatu yang diulang-ulang. Ya, sesuatu berulang-ulang. Kalau